Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwassil qira'atana ala kitab Ashr Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah untuk menggapai istiqamah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Sekarang kita telah sampai al-qaidah tsaminah, kaidah yang ke-8. Berarti pertanda insyaallah kitab ini sebentar lagi akan selesai ya, bismillah. Kita langsung bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hafizah, thamratul istiqamah fid dunya al-istiqamah 'ala sirat yaumil qiyamah. Kayaknya udah ini ya? Ya. Buah manis ketika seorang istiqamah di dunia, maka nanti dia akan bisa istiqamah, jalannya lancar, jalannya lurus ketika berjalan di atas sirat di hari kiamat. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap orang mukmin pasti dia melewati sirat. Dan sirat untuk lewat di atasnya itu seorang sesuai daripada amalannya, sebagaimana sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Qala man hudiya fid dunya ila siratil mustaqim hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim mansubi ala matni jahannam. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla di dunia untuk menuju jalannya Allah yang lurus, bisa istiqamah, berpegang teguh dengan agamanya, betul-betul belajar agama, mengamalkan agamanya, itu semisalnya dari nilai-nilai istiqamah yang telah kita kaji kemarin. Maka kalau dia bisa istiqamah dengan haqqal istiqamah, yaitu sadad, kalau nggak bisa muqarabah, maka nanti di hari kiamat, di akhirat, Allah Azza wa Jalla akan tuntun dia, akan berikan petunjuk kepada dia untuk menuju sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Fa yaumal qiyamah yunsabu siratun ala matni jahannam ahaddu minas sayf wa adaqqu minasy-sya'rah. Di hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan membentangkan sebuah jalan di atas neraka jahanam. Jadi neraka jahanam nih ikhwani fillah, di atasnya nih itu ada sirat namanya. Dia suatu jalan. Yang mana di antara sifat sirat ini ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Pedang kalau paling tajam berarti dia tipis. Kalau pedang enggak tipis nih, dia tajam apa tumpul? Tumpul. Semakin tipis pedang berarti semakin tajam ujungnya. Dan dia lebih tajam daripada pedang. Kebayang tipisnya gimana? Kayak gitu ya. Dan kita lalui nanti. Allahu Akbar. Jangan kita bicara sirat lah. Kita bicara jembatan, umpamanya ada perlombaan di Sungai Kandilo untuk dia itu nyebrang jembatan tapi pakai bambu satu yang kecil segini. Kira-kira dia bisa nggak lewat? Mustahil. Mustahil dia kayaknya itu dia bisa nyebrang ke Kandilo yang dekat Sungai Kandilo. Berapa meter? Jauh ya? Besar ya? Besar, sebesar itu kita umpamanya kasihlah kadar jembatannya segini nih. Segini aja nih. Ini orang nih ketika jalan susah bagi dia untuk lewat. Ini jalan yang sebesar gitu, apalagi yang setipis pedang, lebih tipis daripada pedang. Dan itu di hari kiamat, dan bawahnya neraka, ikhwan, bukannya Sungai Kandilo. Iya. Kalau kita gagal di Sungai Kandilo, kecebur.
selesai masih hidup. Kalau nggak ada buaya, ya. Kalau nggak ada buaya ya. Kalau ada buaya ya kelar gitu kan. Tapi masalahnya itu kalau nggak ada buaya kita katakan gitu ya, kita masih bisa selamat gitu. Kita masih bisa naik. Tapi kalau ke neraka, naudzubillah. Inilah yang dikhawatirkan. Jadi sirat ini lebih tajam daripada pedang. Dan lebih adak. Apa adak? Lebih tipis daripada rambut. Rambut antum, ya Allah, setipis apa berarti itu? Apa namanya? Jalan itu. Dan itu tajam jalanan ya ikhwan fillah azakumullah jami'an. Tidak tumpul, tajam. Allahu akbar. Wa yu'maru an-nas bil mururi alaihi, dan para manusia akan diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk berjalan di atasnya. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawutahum fil a'mal wal istiqamah ala siratillah mustaqim fi hadhihi hayatid dunya. Dan berjalannya mereka di atas sirat yang ada di hari kiamat nanti itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai bagaimana kadar amalan dan istiqomahnya mereka selama di dunia di atas jalannya Allah azza wa jalla. Semakin mereka istiqomah berada di jalan Allah azza wa jalla di dunia ini, maka nanti insya Allah dia bisa istiqomah dan mudah melalui sirat. Ya, sebagian mereka ada yang seperti al-barq, seperti kilat. Sebagian mereka seperti angin dan yang sebesar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman hudiya fi hadhihi dar ila siratillah mustaqim alladhi arsala bihi rusula wa anzala bihi kutubah, hudiya hunaka ila siratil mustaqim musil ila jannatihi wa dari thawabihi wa ala qadari thubuti qadamil abdi ala hadha sirat alladhi nasabahu Allah li ibadihi fi hadhihi dar yakunu thubutu qadamihi ala siratil masub ala matni jahannam." Barang siapa yang diberi petunjuk di dunia ini oleh Allah azza wa jalla menuju jalan Allah yang lurus, yang mustaqim, yang dengan jalan tersebutlah Allah azza wa jalla mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Artinya dia betul-betul mengikuti Rasul, betul-betul mengikuti Al-Quran. Al-Quran sunnah dia ikuti. Kalau dia demikian, maka dia nanti akan diberi petunjuk di sana di hari kiamat untuk menuju sirat yang lurus, yang akan menghantarkan dia kepada surganya Allah dan akan menghantarkan dia ke tempat az-zawab, pahalanya Allah azza wa jalla Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi jalan satu-satunya untuk menuju surga itu lewat sirat, enggak bisa enggak. Jalan satu-satunya untuk kita bisa menuju surga lewat sirat. Nah, wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha sirat alladhi nasabahu Allahu li'ibadi fi hadhihi dar yakunu thubutu qadamihi ala siratil masub ala mati jahannam. Kokohnya kaki dia di sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam itu sesuai kadar kokohnya dia ketika berjalan di atas sirat yang Allah azza wa jalla perintahkan di dunia ini. Semakin dia kakinya kokoh berjalan di atas agamanya Allah, di atas istiqamah yang betul, istiqamah yang sadad, yang kalau tidak bisa dia muqarabah, maka sesuai kadar itulah Allah azza wa jalla akan memudahkan dia untuk melalui sirat yang Allah bentangkan di neraka jahanam. Kakinya akan kokoh. Wa ala qadari sayrihi ala hadhihi sirat yakunu sayruhu ala dzaka sirat. Dan di atas kadar perjalanannya dia, kokohnya dia berjalan di atas jalannya Allah yang lurus di dunia, maka demikian pula nanti jalannya dia di akhirat demikian.
Maka demikian jalannya dia di akhirat sebagaimana kokohnya dia di dunia. Semakin kokoh di akhirat nanti. Maka kalau dia nggak kokoh berjalan di sirat dunia, dia tidak akan kokoh berada ketika berjalan di sirat yang ada di neraka sana. Dan ini nyata ya kawan, ini nggak main-main. Ini bukan dongeng, bukan dongeng penghantar tidur, enggak. Ini kita akan nanti apa? Hadapi semua. Allahu Akbar. Faminhum man yamurru kal baraq. Sebagian mereka ada yang melalui sirat tersebut seperti barq. Apa barq? Kilat. Wa minhum man yamurru ka taraf. Sebagian mereka ada yang melalui sirat tersebut seperti taraf. Apa taraf? Sekejap mata, tiba-tiba hilang. Allahu Akbar. Wa minhum man yamurru karih. Sebagian mereka ada yang melalui sirat seperti angin berhembus. Sebagian mereka lagi ada yang kasyad dirikab, seperti hewan tunggangan yang kencang. Wa minhum man yas'a sa'yan. Sebagian mereka ada yang lari. Wa minhum man yamshi masyan. Sebagian mereka ada yang jalan. Wa minhum man yahbu habwan. Sebagian mereka lagi ada yang merangkak. Wa minhum al-makhdushul musallam. Sebagian mereka ada yang terluka ketika lalui sirat dan tapi dia selamat sampai ujung. Sirat ini ya kawan, bukan cuma siratnya yang tajam, lebih tajam daripada pedang, dan bukan cuma tipis, lebih tipis daripada apa? Rambut. Tapi nanti di sirat tersebut ada yang namanya kait. Ya. Dan di kait tersebut ada duri-duri yang tajam yang siap menghalangi seorang yang melalui sirat. Wah, ini bahaya kok. Wa minhum al-mukardas finnar. Dan sebagian mereka ada yang terjerumus, terkena api neraka. Ya. Terjerumus, terkena api neraka. Falyanzuril abdu sayrahu ala dzalika sirat min sayrihi ala hada hadwal qadzah bil qadzah jazaan wifaqa. Maka bagi seorang hamba untuk perhatikan perjalanannya dia di atas sirat tersebut, ya, dari perjalanannya dia di atas sirat di dunia ini, selangkah demi selangkah, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sesuai. Artinya apa? Kalau kita betul-betul perhatikan, dan kita harus perhatikan, kita harus betul-betul berpikir apakah kita nanti ketika berjalan di atas sirat yang ada di neraka, di atas neraka itu bisa selamat atau enggak? Apakah jalannya kita seperti angin atau seperti apa? Kita nggak tahu. Maka kita harus perhatikan. Cara perhatikannya gimana? Lihat bagaimana jalannya kita di dunia ini. Dia perhatikan pelan-pelan. Ya kalau lalai, main terus, ya banyak perbuatan-perbuatan yang disia-siakan terus-menerus. Ya. Jangan harap kita itu bisa melewati sirat dengan mudah, ya Pak. Jangan harap. Ini nyata loh, nyata kita nanti di hari kiamat. Nah. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas oleh Allah melainkan apa yang telah kalian amalkan. Artinya kalau kita perhatikan di kehidupan kita sekarang, insya Allah nanti balasannya juga sama. Kalau kita beristiqomah, insya Allah nanti di sirat mudah. Tapi kalau kita lalai terus berada di atas kelalaian dan misalnya nggak mau apa-apa, ya udah, nanti Allah Azza wa Jalla akan balas sesuai dengan amalan kita. Wal yanzuri syubuhat wasyahawati allati ta'uquhu ala sayrihi ala hadha siratil mustaqim. Dan perhatikanlah
bagi seorang hamba, hati-hatilah dari syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat yang akan menghalanginya, menghambatnya dari perjalanannya dia di jalannya yang lurus, di jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus ini seketika di dunia. Paham? Perhatikan dulu itu ketika di dunia. Jangan sampai apa? Jangan sampai syubhat-syubhat, syahwat-syahwat yang kita tergoda dengannya ketika kita sedang istiqomah di dunia ini, itu nanti menghalangi kita, menghambat kita ketika kita berjalan di sirat yang di atas neraka jahanam. Fa innahal kalalib allati bijanbatai dzalika sirat takhtafuhu. Sesungguhnya ya nanti di hari kiamat itu atau syubhat-syubhat tersebut, al-kalalib, dia adalah layaknya bagai pengait-pengait yang ada bijanbatai dzalika sirat, yang ada di dua sisi jalan sirat tersebut. Takhtafuhu, yang mana ya pengait-pengait tersebut itu akan menyambar-nyambar orang yang dia berjalan di situ. Wa ta'uquhu 'alal 'anil mururi 'alaihi, dan dia pengait tersebut, yang mana pengait tersebut ada duri-duri yang tajam, akan menghalangi orang, menghambat orang yang sedang melalui sirat tersebut. Fa in kathurat huna wa qawiyat fakadzalika hiya kana wa ma rabbuka bidzallamin abid. Kalau umpamanya ya di dunia ini aja udah banyak kayak gitunya, udah banyak syubhat-syubhat, syahwat-syahwat yang menghalangi kita, yang terus menggoda kita, menghalangi jalannya kita dari istiqamah ini, ya, dan semakin kuat syahwat dan syubhat tersebut, fakadzalika hiya huna, maka nanti demikian pula syubhat dan syahwat tersebut akan banyak dan akan lebih kuat lagi, ya, menjadi pengait-pengait yang akan menghalangi kita di sana. Dan Rabb kita tidak zalim kepada para hamba-Nya, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat. Selesai perkataan Ibnu Qayyim. Jadi paham kan ya? Jadi munculnya kait-kait yang kuat, yang banyak itu apa? Itu nanti yang menyulitkan dia berjalan di atas sirat karena adanya syubhat-syubhat, adanya syahwat-syahwat yang selalu dia ikutkan, turuti. Baik. Faman kana fi hadhihi al-hayati ad-dunya takhtafuhu syubhat wasyahawat 'anis siratal mustaqim fasatakhtafuhu al-kalalib allati 'ala janbai as-sirat yaum al-qiyamah mithla ma khatafat syubhat wasyahawat fid dunya. Allahu akbar. Barang siapa yang hidup di dunia ini selalu tersambar oleh syubhat dan syahwat-syahwat sehingga sulit bagi dia untuk berada di jalan yang lurus, maka nanti pengait-pengait tersebut akan menyambar dia yang dia berada di dua sisi sirat tersebut di hari kiamat. Seperti halnya syubhat dan syahwat mengait dia ketika di dunia. Jadi semakin kita terpengaruh dengan syubhat dan syahwat di dunia ini, ya, mengait kita, menghalangi kita, menghambat kita dari jalan lurus, maka begitu pula nanti di hari kiamat ketika kita menuju sirat atau menuju surganya Allah Azza wa Jalla, ketika berada di atas sirat, ya, pengait-pengait yang berada di antara dua jalan sirat akan mengait kita, ya, akan menghalangi kita, akan menyambar kita sebagaimana ketika di dunia itu. Falahu kalamun akhar qaribun min hadza fi kitab Jawabil Kafi. Dan beliau Ibnu Qayyim memiliki perkataan yang lain yang kurang lebih dekat dengan makna ini dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau kitab Ad-Da'u wa Dawa. Ya. Ad-Da'u wa Dawa yang antum pelajari. Nah, selesai kaidah yang ke-8. Jadi nanti di hari kiamat itu sirat itu
akan kita lalui kesimpulannya. Dan ketika kita ingin mudah melalui sirat di hari kiamat, maka kita harus betul-betul ya berada di atas jalan yang lurus di dunia ini. Betul-betul totalitas di atas siratal mustaqimnya Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Karena nanti apa? Ketika kita mudah terkena syubhat, syahwat di dunia, maka pengait-pengait yang ada di dua sisi sirat juga akan mudah menghantam kita, mengait kita ketika kita sedang melalui sirat tersebut. Nah, lanjut. Al-Qaidah at-Tasi'ah, kaidah yang ke-9. Al-mawani' min al-istiqamah syubhatud dhalal aw syahwatul ghayy. Allahu Akbar. Penghalang-penghalang seorang untuk beristiqamah itu adalah syubhat-syubhat yang bisa menyebabkan dia sesat dari jalannya Allah, atau syahwat-syahwat yang membuat dia terlena sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan gulu maksiat. Fasyubuhat wasyahwat qawati'un atau qawati'u wa mawani'u saddatun 'anil istiqamah. Syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat dia adalah pemutus-pemutus dan penghalang-penghalang yang dapat menghalangi seorang, mencegah seorang untuk istiqamah. Mungkin alhamdulillah kalau syubhat kita insya Allah apa? Kalau terus belajar ilmu agama bisa selamat insya Allah. Yang penting belajar dengan rajin. Yang repot tuh syahwat, wallahi. Yang repot tuh apa? Hawa nafsu kita. Di dalam menyaganya itu butuh effort yang sangat tinggi. Effort yang sangat besar, usaha yang sangat besar. Iya. Betul. Dia harus betul-betul kita dari sekarang nih caranya minta sama Allah. Caranya apa? Minta sama Allah Azza wa Jalla untuk dilindungi dari syubhat dan syahwat. Fasairu ala siratillahil mustaqim yamurru fi sayrihi bistimrarin bisyahawat wa syubhat tasrifu wa tahrifu an siratillahil mustaqim. Dan orang yang berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus, yamurru fi sayrihi bistimrar, dia akan berjalan di perjalanannya dia dengan terus-menerus ya, dengan syubhat dan syahwatnya yang akan menghalangi dia, memalingkan dia, menghalangi dia, menjauhkan dia dari jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Nah, artinya apa? Orang kalau sedang berada di jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus dan dia sedang berada di jalan tersebut, sedang berlaju, kalau dia terus-menerus istimrar di atas syubhat dan syahwat, ya, dia enggak memikirkan sama sekali tentang syubhat dan syahwat, maka lama-kelamaan syubhat dan syahwat ini akan memalingkan dia, menyelewengkan dia dari jalan Allah yang lurus. Allah. Fakullu man yanharifu 'anil istiqamah imma an yanharifa anha bisyahwa atau bisyubhah. Setiap orang yang dia tersesat, yang dia disimpangkan oleh Allah dari istiqamah, itu sebabnya dia seleweng dari istiqamah dengan syahwat, atau sebabnya diantara juga adalah syubhat. Jadi sebab seorang dia menyimpang dari jalan istiqamah, yang pertama bisa dengan syahwat, atau yang kedua bisa dengan syubhat, atau bisa dengan kedua-duanya sekaligus. Allahu Akbar. Fasyahwa fasadun fil amal, karena syahwah akan merusak amalan seorang. Nah, betul. Serius. Ya, inilah yang berat. Yang kita sekarang harus berusaha. Yang sekarang kita harus betul-betul memiliki keinginan yang kuat untuk menghindarkan syahwat ini. Berat ini. Harus banyak-banyak pertolongan minta sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi jalan menuju neraka itu dipenuhi syahwat. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan. Ya. Jalan menuju surga dipenuhi dengan perkara yang kita benci. Kalau menuju neraka dipenuhi dengan perkara yang kita suka.
ya, yang kita inginkan, syahwat, perkara yang enak-enak. Allahu Akbar. Nas'alullah as-sabat wal istiqamah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa syubha fasadun fil ilmi. Adapun syubha itu akan merusak ilmu seorang. Nah, hati-hati. Dua perkara ini harus betul-betul kita perhatikan. Dan ini dua perkara ini menyerang hati. Menyerang apa? Menyerang hati seorang. Makanya harus kita perhatikan ini semua. Qala Allah azza wa jalla wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili, karena kalian akan pecah belah dari jalan Allah azza wa jalla. Jaa fi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi Musnad Ahmad qala, datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dari riwayatnya Imam Ahmad, beliau berkata, khattalana Rasulullah SAW khattan. Pada suatu hari Nabi SAW memberikan gambar kepada kita suatu jalan, membuat garis. Ya, suatu Nabi SAW membuat suatu garis lurus. Semakala kemudian Nabi bersabda, hada sabilullah, ini adalah jalan Allah azza wa jalla. Tsumma khatta khututan an yamini, kemudian beliau membuat garis-garis lagi. Beberapa garis di kanannya. Lurus, kemudian dibuat di kanan. Wa an shimali, dibuat lagi di kiri. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, hadhihi subulun, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut, yang membuat mengganggu orang untuk apa? Sulit, menghambat orang untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan yang banyak ini. Fatafarraqa bikum an sabili, maka jalan banyak ini nanti akan menyebabkan kalian terpecah dari jalan yang lurus ini. Wa syaitanul ladzi yad'u ila al-inhiraf an siratillah al-mustaqim, da'watu ila al-inhiraf an siratillah al-mustaqim imma bisyubhah aw bisyahwah. Syaitan yang dia menyeru untuk menyimpang dari jalan Allah yang lurus, seruan dia supaya seorang menyimpang dari jalan Allah yang lurus itu melalui dua sebab. Sebab pertama syubhah, kedua syahwah. Fa idza ra'a fihi tafrid habbaba ilaihi syahawat. Wa idza ra'a alaihi al-hirs wal muhafadzah adkhala alaihi syubhat. Kalau ada syaitan ini lihat, ya, ada orang yang dia bergampang-gampangan, bermudah-mudahan, maka apa? Syaitan berikan dia rasa cinta kepada syahwat, biar semakin berlatar dalam. Oh, ini bergampang-gampangan sekali, bermudah-mudahan nih. Tasahul, ya, syaitan akan berikan syubhat, syahwat, biar lebih dalam. Kemudian kalau ada syaitan melihat ada orang apa? Syaitan lihat ada orang yang semangat belajar ilmu, semangat menjaga. Maka Allah azza wa jalla, maka syaitan tersebut akan memasukkan kepada diri orang tersebut syubhat-syubhat. Ya, syubhat-syubhat yang ada. Allahul musta'an. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ma amarallahu bi amrin illa wa li syaitan fihi nazaghatan. Tidaklah Allah azza wa jalla merintahkan suatu perintah melainkan syaitan memiliki dua bisikan. Imma ila tafritin wa taqsirin wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin wa la yubali ba'ihima zafar. Jadi syaitan kalau melihat perintah dari Allah azza wa jalla, di dalam perintah tersebut sikap syaitan itu ada dua bisikan. Pertama, syaitan bisa membisiki manusia tersebut untuk taksir, bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan perkara, untuk mengurang-urangi perkara, enggak taat kepada Allah, dan juga bisa dia apa? Mujawazah wa guluwin. Ya,
melampaui batas dan gulu. Melampaui batas dan gulu. Jadi ada perintah dari Allah Azza wa Jalla, udahlah, sajalah, jangan terlalu ekstrim lah. Itu syaitan. Udahlah, itu celananya jangan terlalu cingkrang lah. Kenapa nggak apa-apa? Tangan kasih ke bawah sedikit, ya, kasih ke bawah mata kaki sedikit, misal gitu ya. Atau apa? Itu celana kamu tuh kurang cingkrang. Ini hanya contoh kan ya. Itu adalah apa? Bisikan setan kayak gitu kan. Kalau orang mutasyaddid, wah, terus diberikan keguluan di situ, berlebihan. Ada yang dia itu tafrid, bermudah-mudahan ya diberikan. Jangan, tambah gampang begitu. Wala yubali bi ayhi mazafaq, dan syaitan tidak peduli ya apa yang dia lakukan dari salah satunya. Yang penting syaitan berhasil untuk membisikkannya. Nah, ini kaidah yang keberapa? Yang ke-9. Aina. Waktunya udah habis. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan lagi kaidah yang 9 dan semoga sampai kaidah yang ke-10. Jazakumullah khairan katsira ila huna walhamdulillahirabbil alamin.